Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sanak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah yaitu orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah. Sebaliknya orang-orang yang dijauhi oleh Allah, yang tidak mendapat lindungan dari Allah, yaitu orang-orang yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah bagaimana sih cara kita untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala biar Allah dekat sama kita. Maka dari itu kita harus selalu berzikir, beristighfar, serta selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengucapkan lafaz zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Dan jangan lupa ciri khas orang yang beriman yaitu adalah menunaikan sholat 5 waktu. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beriman. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berusaha untuk menghadap Allah nanti kita dalam kondisi yang beriman. Karena orang-orang yang selalu membuat kisruh, membuat atau memicu konflik di wilayahnya itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Seperti halnya kejadian pada pertunjukan Son Horeg. Son Horeg ini adalah salah satu pertunjukan kesenian yang menggunakan sound system yang memang suaranya sangat keras, volume suara yang sangat keras dan getarannya yang juga sangat kencang. Hal ini adalah akan berdampak negatif banyak ke posisi yang tidak wajar ya. Padahal di dalam ajaran agama Islam sudah sangat dijelaskan, ada dalilnya. Hubun, ada dalilnya, khairul umuri au satuha, yaitu sebaik-baiknya urusan itu adalah yang sederhana. Jadi yang masuk akal. Kalau dengan adanya pertunjukan Son Horeg ini bukan sederhana. Ini di luar sederhana, di luar kelogikaan. Karena dampak negatifnya sangat besar. Dengan adanya pertunjukan Son Horeg ini, bagi manusia yang lansia, kondisi jantungnya sudah tidak bagus, pasti tidak akan mampu untuk menerima hal ini. Sehingga dengan kondisi jantung yang sudah tidak bagus, mental mereka juga sudah lemah. Karena kita pun juga nanti akan menjadi manula juga. Posisi di kita mau nggak seperti kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang pada saat ini mereka telah kondisinya sangat menurun kesehatannya. Ya, jadi rasakan ke diri kita. Iya, sekarang diri kita masih muda, masih punya tenaga yang kuat. Tetapi juga kita pun juga nanti akan melemah kondisi kita. Semuanya akan melemah, semuanya akan mengalami penuaan. Tidak mungkin kita akan selalu muda sehingga dapat menikmati pertunjukan seperti Son Horeg ini. Jadi rekan-rekan generasi muda, marilah kita mengikuti kondisi sosial yang ada untuk dapat menjadikan
segala sesuatu itu dengan yang masuk akal atau yang tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Karena warga negara yang baik itu adalah warga negara yang berilmu, warga negara yang selalu menciptakan keteduhan, menciptakan perdamaian, tidak membuat kisruh. Di dalam ajaran agama pun, segala sesuatu yang menimbulkan konflik besar, bahkan mengakibatkan sakitnya seseorang, akan mengakibatkan kematian seseorang, maka itu adalah ancamannya neraka jahanam. Apalagi pada pertunjukan Son Horeg itu ada dilengkapi dengan penari-penari yang berpakaian tidak bagus seperti hal itu. Jadi di mana letak untuk menikmati musik itu? Boleh, kita pun juga semua cinta sama musik. Kita juga berprofesi sebagai penyanyi, tapi menyanyilah dengan benar. Untuk bermusiklah dengan benar. Bagaimana sih musik itu bisa dapat dinikmati oleh semua orang? Hal itu baru dikatakan orang-orang yang benar-benar orang-orang tawaduk, orang-orang yang mempunyai talenta yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan semua musik yang bagaimana yang bisa dinikmati oleh orang banyak, mulai dari balita sampai orang remaja sampai orang tua. Nah, itu yang dikatakan pertunjukan yang bermanfaat buat masyarakat. Bagaimana menyanyi dengan bagus. Jadi bukan dengan dentuman yang membuatkan orang meninggal atau membuat seseorang yang jatuh pingsan. Nah, itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyanyi dengan bagus, kira-kira seperti ini atau seperti ini lagunya. Beta su bilang cuma parali, beta pun cinta, beta pun sayang. Nah, gitu kan. Kalau itu tidak dilantunkan dengan bagus, beta su bilang, beta pun cinta, beta pun sayang. Nah, itu kalau diarahkan kepada pertunjukan yang seperti tadi ya, yang mengakibatkan orang pingsan, orang dengarnya tuh pingsan. Jadi tadi menyanyi pun menyanyilah dengan benar, ya kan, seperti itu. Berulang kali ale bicara, iko ale pun suka, ale sing pikir, beta pun perasaan selama ini. Nah, kayak gitu kira-kira. Akan beda dengan orang yang misal sembrono menyanyi berulang kali, beta bicara, iko ale pun suka. Seperti itu kira-kira. Nah, kebetulan ini single saya yang judulnya Percuma Kejujuran, yaitu lagu Ambon. Nah, orang mendengar yang tadi dengan itu tuh juga kan bukan orang menikmati, tapi orang pingsan. Cuman kalau menyanyi dengan benar, insya Allah akan mendapatkan rahmat. Kita menghibur orang pun akan menjadi ibadah. Tapi kalau hiburan itu mengakibatkan kematian, itu mengakibatkan neraka, bukannya ibadah. Musik pun juga bagaimana bisa dinikmati. Orang mendengar musik itu akan membangkitkan gairah semangat hidupnya. Dia bisa berbisnis kembali, dia bisa membangun usahanya kembali. Jadi kalau yang dengan dentuman yang kuat, yang volume sangat kencang, dilengkapi dengan tarian-tarian yang intinya sangat dilarang oleh ajaran agama dan hal-hal itu benar-benar mengakibatkan mengakibatkan kematian. Nah, ini perlu diklarifikasi, perlu ditinjau kembali, ditinjau ulang. Jadi hal-hal yang seperti ini benar-benar sangat merugikan masyarakat di sekitar kita. Kalau dengan dentuman yang kencang, musik yang
ya membuat jantung orang berdebar-debar. Jadi letak nikmatnya di mana seperti itu? Bukannya kita nikmati, malah membuat orang banyak yang mabuk. Nah, logika saja. Jadi kita tidak usah terlalu banyak membuat andai-andai. Segala sesuatu itu intinya, kalau banyak membuat kisru akan menimbulkan orang banyak miras, akan mengakibatkan masyarakat itu banyak akan menimbulkan sakit jantung lah, sakit syaraf dan seterusnya, karena kondisi orang-orang tua itu tidak sama dengan kita. Nah, itu akan mengakibatkan neraka bagi pelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau ini tetap kita lanjutkan, tidak mau menerima saran, tidak mau menerima masukan bagi para guru kita, para sesepuh kita, dan masyarakat Indonesia yang benar-benar banyak sekali untuk menghentikan atau jangan ada lagi yang pertunjukan-pertunjukan yang di luar logika seperti ini. Makanya kalau terus dilakukan, terus akan seperti apa mental dan kondisi kesehatan generasi yang akan datang. Karena nasib bangsa ke depan itu akan tergantung dengan generasi muda yang ada pada saat ini. Kalau generasi muda yang ada pada saat ini dengan dicokokin dengan ya pertunjukan-pertunjukan yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, atau pertunjukan yang akan banyak mengakibatkan kesehatan orang terganggu, bahkan akan mengakibatkan kematian, maka itu akan merugikan bangsa dan negara kita. Barakallah, jangan lupa like, subscribe yang banyak, bantu komen yang membangun, dan bantu share channel YouTube kita, channel Dr. Yulian Azhari, yang selalu mengajak kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tercinta yang saya sayangi, untuk selalu mendoakan, mensupport antar sesama. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Kangen dan rasa sangat indah berjumpa dengan saudara-saudaraku yang tercinta, walaupun kita melalui media ini. Barakallah.